Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau mereview salah satu film dari negara Denmark yang mungkin belum kalian tahu, yaitu The Hunt, atau judul aslinya adalah Jagten, yang dirilis pada tahun 2012, di mana disutradarai oleh Thomas Vinterberg. Lalu walaupun judulnya terkesan seperti film thriller atau action, tapi nyatanya The Hunt adalah sebuah film drama. Film ini dibintangi oleh sang kanibal kesukaan kita, yaitu Mads Mikkelsen. Namun di sini dikisahkan kalau dia berperan sebagai seorang guru TK sebuah kota kecil di Denmark yang sangat disayangi oleh semua muridnya. Tapi tanpa disangka, suatu hari dia dituduh telah melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, di mana pria ini harus berurusan dengan pihak kepolisian dan merasakan hukuman sosial dari masyarakat setempat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film ini diawali dengan bersetting pada bulan November, di mana sedang memasuki musim dingin. Namun terlihat ada sekelompok pria sedang melakukan uji nyali dengan berenang ke danau. Lalu nggak lama, film Jagten pun dimulai. Setelah itu kita akan berkenalan dengan sang tokoh utama bernama Lucas, di mana dia sedang pergi ke tempat kerjanya di taman playgroup. Yah, dari sini terlihat kalau sepertinya dia sangat disayang oleh anak-anak yang ada di sana. Sepulang kerja, Lucas pun mampir ke supermarket bersama anjingnya yang bernama Fanny. Namun tanpa diduga, dia bertemu dengan Clara yang merupakan anak perempuan dari sahabatnya, di mana anak ini telah berjalan sendirian keluar rumah. Dan tanpa disadari, ia malah tersesat sampai ke tempat tersebut. Lucas pun mengantarnya pulang, lalu bertemu dengan sahabatnya Theo serta istrinya yang bernama Agnes. Setelah itu, Theo pun membicarakan masalah rumah tangga Lucas, karena saat ini dia telah bercerai dan sulit untuk menghubungi putranya, dikarenakan larangan dari sang mantan istri. Tapi Theo berusaha memberikan dukungan moral dan berkata kalau Lucas harus mencoba untuk membicarakan masalah tersebut. Setelah itu dia pun menelpon sang mantan istri yang bernama Kristen. Tapi terlihat upaya komunikasinya tidak berjalan dengan baik, dan hal ini membuatnya frustasi. Scene berganti di mana kakaknya Clara sedang bercanda sambil memperlihatkan sebuah gambar telanjang dari gadgetnya. Dan terlihat anak kecil ini tampak bingung dengan hal tersebut. Setelah itu esok paginya, Lucas pun menemukan Clara sedang duduk di depan rumah, dikarenakan ayah dan ibunya sedang bertengkar. Dan karena itulah dia berinisiatif untuk mengantarnya ke sekolah. Karena kebaikan hati Lucas, Clara pun berniat untuk memberikan sebuah tanda hati sebagai ungkapan kasih sayang. Tapi nggak lama, Lucas mendatangi Clara karena menemukan benda tersebut di dalam kantong jaketnya. Dia pun berkata kalau seharusnya Clara memberikan benda tersebut kepada teman atau ibunya. Dan saat mendengar hal itu, anak ini terlihat sedih, bahkan tidak mengaku kalau dialah yang menaruh benda itu. Padahal tertulis jelas kalau Clara lah yang mengirimnya. Waktu pun mulai gelap dan terlihat semua orang sedang bersiap-siap untuk pulang. Namun sang kepala sekolah yang bernama Grete menemukan Clara sedang termenung diam di kegelapan. Dia pun mencoba untuk menghibur anak tersebut dengan menyanyikan lagu Natal. Namun tiba-tiba Clara bilang kalau dia benci dengan Lucas. Dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, lalu bertanya apakah ada hal ganjil yang telah terjadi. Dan tanpa diduga, Clara bilang kalau dia benci dengan Lucas karena memiliki alat kelamin yang keras.
Grete pun syok mendengar hal tersebut. Namun di saat dia ingin bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Agnes datang menjemput. Dan demi menjaga ketenangan, dia pun berusaha menahan emosinya. Setelah itu, dia mencari Lukas yang saat ini sedang berada di area pantry bersama dengan seorang wanita bernama Nadja. Walau saat ini ada hal yang ingin dia pertanyakan, namun Grete berusaha bersikap tenang dan malah menyuruh Lukas untuk membersihkan halaman. Nadja pun terlihat ikut membantu. Oh iya, wanita ini adalah seorang pendatang dari negara lain. Karena itulah, dia terlihat agresif untuk mendekati Lukas. Bahkan tanpa ragu, mencium pria tersebut. Bahkan di saat pria ini sedang berpesta dengan para sahabatnya, Nadja pun menelpon dan mengajak untuk bertemu. Dan karena hal ini, sahabatnya yang bernama Brun langsung meledek dan meriakan hal tersebut. Setelah itu, Lukas pun mengantar Theo pulang, di mana kemudian dia bertemu dengan Nadja yang sudah menunggunya di depan rumah. Dan seperti yang kita duga, mereka berdua tidak melewatkan kesempatan ini untuk bercocok tanam. Keesokan hari di saat mereka berdua pergi ke tempat kerja, tiba-tiba Grete memanggil Lukas ke ruangannya. Dan dengan tenang memberitahu kalau ada seorang murid yang berkata bahwa dia telah melihat alat kelamin Lukas. Namun karena tidak ingin memperkeruh suasana, dia tidak memberitahu nama murid tersebut. Serta tidak ingin mengambil kesimpulan dengan cepat karena masih menduga kalau anak ini mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Lukas pun mencoba untuk mencari tahu tentang hal yang dikatakan anak itu. Tapi Grete tidak mau menjawab, lalu bilang agar Lukas mengambil libur cuti untuk beberapa hari. Dan di saat termenung dengan kejadian tadi, tiba-tiba datang seorang pria bernama Ole yang merupakan teman Grete. Setelah itu mereka berdua menginterogasi Clara untuk mencari pembenaran. Apakah benar Lukas telah memperlihatkan alat kelaminnya? Tapi gadis kecil ini terlihat bingung dan bilang kalau dia tidak tahu apapun. Namun setelah melakukan pendekatan lebih jauh, dia pun mengiyakan hal tersebut. Atas fakta ini, sontak Grete pun langsung syok hingga mual. Dan setelah Clara pergi keluar, Ole bilang kalau ini merupakan hal serius dan harus dilaporkan ke polisi. Lalu saat malam tiba, Agnes pun datang ke sana karena malam ini merupakan acara pertemuan dengan orang tua murid. Kemudian Grete mencoba membicarakan masalah sebelumnya, di mana dia bilang kalau kemungkinan Clara telah mengalami pelecehan seksual. Sontak Agnes pun langsung kaget dan bingung tentang hal ini. Namun Grete bilang kalau pihak sekolah akan melihat seberapa serius masalah ini serta mencari solusinya. Hal ini pun dia bahas kembali di dalam pertemuan orang tua murid, di mana Grete berkata agar para orang tua segera memberitahukan kepada pihak sekolah jika ada hal yang ganjil dengan anaknya. Lalu pada malam hari, Lukas menerima telepon dari anaknya yang bernama Markus dan bilang kalau dia tidak bisa datang di saat Natal dikarenakan berita tentang pelecehan tersebut telah sampai ke mantan istrinya. Namun Lukas dengan tenang menepis tuduhan tersebut dan bilang kalau semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, dengan emosi Lukas datang ke tempat kerjanya untuk mencari penjelasan. Kemudian dia langsung pergi ke kantor Grete. Namun wanita ini malah kabur keluar. Lukas pun mengejarnya, lalu mereka mengalami perdebatan di area halaman. Gak lama setelah itu, dia pun tahu kalau Clara lah yang telah menuduhnya. Dan tentu saja Lukas tidak dapat menerima hal ini. Namun di saat mau bertanya lebih lanjut, tiba-tiba teman yang bernama Johan datang menghampiri dan langsung mengusirnya keluar dari tempat tersebut. Dia pun langsung pergi ke rumah sahabatnya untuk membahas perkara ini. Namun Agnes terlihat murka dan tidak dapat menerima kehadiran Lukas. Di mana hal ini juga membuat Theo marah dan mengusir sahabatnya untuk keluar dari sana. Karena hal ini, Clara pun terlihat sedih. Tapi kemudian, dia malah pergi ke rumah Lukas dan dengan polosnya meminta izin untuk mengajak Fanny berjalan-jalan. Namun dengan bijak, dia bertanya, apakah orang tua Clara tahu kalau dia sedang berada di sini? Dengan santai, gadis kecil ini berkata tidak. Lalu Lukas pun kembali bertanya, apakah dirinya telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Clara. Tapi dia hanya menangis dan bilang kalau tidak ingat apapun. Namun sepertinya Clara sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Dan karena hal ini,
Lukas pun menyuruh anak tersebut untuk pulang, sebab tidak ingin memperpanjang masalah. Kemudian di saat dia membahas masalah ini dengan Nadja, mereka pun mengalami pertengkaran karena menganggap kalau sang pacar ikut menuduhnya juga, sehingga mengusirnya keluar rumah. Waktu pun berlalu dan sudah memasuki bulan Desember, di mana terlihat kalau salju telah turun. Dan suatu hari, dia terbangun karena ada seseorang yang ingin memasuki rumahnya. Tanpa disangka yang datang adalah anaknya yang bernama Markus. Sontak pria ini pun langsung bahagia dan melampiaskan rasa kangennya. Lalu di saat mereka sedang membahas masalah yang dialami Lukas, tiba-tiba Brun pun datang. Di mana pria ini juga merupakan bapak baptisnya Markus. Lukas pun bercerita kalau dia sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan masih menunggu untuk proses lebih lanjut. Dia juga berkata kalau saat ini hampir semua teman-temannya juga telah menjauhinya. Scene berganti di mana Markus pergi ke supermarket. Namun ternyata sang pemilik tempat itu juga mengenalnya. Kemudian dia berpesan kalau mulai saat ini ayahnya tidak diizinkan untuk datang ke tempat tersebut. Lalu di saat pulang terlihat kalau sang ayah sedang dibawa oleh polisi. Dikarenakan saat ini dia akan ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tentu saja hal ini membuat Markus syok dan sialnya lagi, pintu rumah pun juga terkunci. Lalu di tengah kegalauannya, dia malah pergi ke tempat Theo, di mana kemudian dia berkata agar mereka semua menolong ayahnya. Namun terlihat pasangan suami istri ini enggan untuk menanggapi permintaan tersebut. Setelah itu ia pun mencoba berbicara dengan Clara dan bilang kenapa dia berbohong tentang masalah ini. Hal ini pun menyulut emosi kedua orang tuanya. Kemudian langsung mengusir Markus keluar. Perkelahian pun sempat terjadi dengan Johan, tapi Theo berusaha untuk melerai dan menyuruh remaja itu untuk segera pergi. Dan akhirnya dia pergi ke rumah Brun, di mana kemudian sang bapak baptisnya berkata kalau saat ini pihak keluarganya sedang berusaha untuk membantu Lukas. Lalu memberitahu kalau besok pagi pria itu akan kembali menjalani pemeriksaan. Tapi Brun mencoba untuk menenangkan keadaan dan bilang kalau Lukas masih memiliki harapan. Dikarenakan saat polisi bertanya kepada semua anak yang ada di sekolah, mereka berkata kalau rumah Lukas memiliki ruang bawah tanah. Namun saat polisi datang ke sana, mereka tidak menemukan ruangan tersebut. Jadi bisa diasumsikan kalau anak-anak bisa saja berkhayal dan mengarang suatu cerita berdasarkan hal yang mereka lihat atau dengar. Hal ini pun membuat Markus sedikit lega. Namun Brun bilang kalau mereka harus menunggu hingga esok hari untuk menerima kepastiannya. Hari pun berganti di mana Brun datang membangunkan Markus dengan membawa kabar bahwa ia telah berbicara dengan Lukas dan bilang kalau semua pemeriksaannya berjalan dengan baik. Dan saat ini pria itu sedang menuju tempat tersebut. Akhirnya sang ayah pun pulang, di mana Markus menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian mereka semua pergi ke rumah Lukas. Dan terlihat Fanny pun juga merasa sangat senang dapat berlarian bebas keluar, karena dia sudah beberapa lama terkurung di rumah tersebut. Malam pun tiba dan Markus berusaha untuk memanggil Fanny. Tapi Lukas bilang untuk tidak khawatir, karena anjing itu pasti akan pulang. Namun gak lama, di saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba ada yang melempar batu dari arah jendela. Lukas pun pergi keluar untuk memeriksa. Namun dia malah menemukan sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Dengan hati-hati, dia pun mencoba untuk memeriksa isinya. Dan gak lama, Markus pun juga datang keluar. Namun Lukas langsung menyuruh anak itu untuk kembali masuk ke dalam. Tapi remaja ini menyadari kalau sang ayah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, di saat Markus memeriksa bungkusan itu, ternyata isinya adalah mayat anjing mereka, yaitu Fanny. Karena hal ini, remaja ini pun langsung murka dan menantang orang yang telah berbuat hal itu. Tapi Lukas berusaha untuk menenangkan dan membawanya kembali masuk. Setelah kejadian itu, dia pun memulangkan Markus ke rumah mantan istrinya, kemudian menguburkan jasadnya Fanny. Scene pun berganti, di mana Lukas sedang pergi berbelanja di pasar swalayan.
Namun dia malah diminta untuk segera pergi dari sana. Tapi karena menolak, dia malah dipukul oleh salah satu tukang daging di sana. Perkelahian pun tidak terelakkan. Tapi karena kalah jumlah, Lucas pun langsung dilempar keluar. Namun dengan tenang, pria ini malah kembali masuk ke dalam, di mana sang tukang daging lagi-lagi menyuruhnya untuk pergi. Tapi Lucas langsung menyundul wajah pria itu dan bilang kalau dia hanya ingin membayar keranjang belanjaannya. Kemudian saat pergi keluar, ternyata Theo dan keluarganya pun sedang berada di area parkiran mobil. Lalu di saat melihat keadaan Lucas yang babak belur, Theo pun khawatir dan ingin segera menghampirinya. Namun niatnya langsung dihentikan oleh Agnes. Adegan berganti ke malam Natal, di mana Lucas sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Namun saat sampai di sana, terlihat kalau para warga kembali merundungnya. Bahkan tidak ada yang mau untuk duduk satu kursi dengan Lucas. Theo dan keluarganya pun juga datang ke tempat itu. Serta ada juga Clara yang akan menyanyikan lagu gereja. Namun gak lama, di saat lagunya telah dimulai, dia pun menatap ke arah Theo dan melihat kalau pria itu sedang berbisik dengan istrinya. Hal ini pun membuat mental Lucas semakin tidak stabil. Lalu tanpa diduga, dia menghampiri Theo dan langsung memukulnya karena mengira kalau pasangan suami istri ini sedang membahas dirinya. Namun Theo hanya terdiam menerima murka sahabatnya itu. Dan setelah puas meluapkan emosi, Lucas pun bilang agar Theo tidak muncul dan mengganggu hidupnya lagi. Setelah itu keluarga ini pun melanjutkan malam Natal di rumah, di mana saat Clara sedang tertidur, gadis kecil ini pun mengigau sedang melihat Fanny dan Lucas. Namun ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Lalu sang ayah pun menceritakan masa kecilnya bersama Lucas dan bilang kalau dia adalah sahabat terbaik yang pernah dimilikinya. Namun tanpa diduga, Clara juga berkata kalau Lucas tidak bersalah dan mengaku kalau dahulu dia telah menceritakan hal yang tidak benar. Mendengar hal ini, Theo pun terlihat lega. Lalu dia pun pergi ke dapur untuk mengambil beberapa makanan dan sebotol anggur. Agnes yang melihat hal ini langsung menduga kalau sang suami akan pergi ke tempat Lucas. Dia pun mencoba untuk mencegah. Namun Theo langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Adegan pun berganti ke tempat Lucas, di mana dia tiba-tiba terbangun karena kehadiran Theo. Pria ini pun terlihat ingin berdamai serta meminta maaf dengan cara membawakan makanan dan sebotol anggur untuk Lucas. Dengan tenang dia pun memakannya. Namun gak lama, Lucas menyuruh Theo untuk segera pulang. Tapi sang sahabat malah berkata kalau dia ingin menemani Lucas. Dan tanpa berkata apapun, dengan tenang Lucas malah menyandarkan badannya ke sofa, seakan-akan memberikan tanda kalau dia mengizinkan Theo untuk berada di sana. Waktu pun berlalu ke 1 tahun kemudian, di mana terlihat orang-orang sedang mengunjungi rumah Brun. Dan tanpa disangka, Lucas pun juga datang bersama dengan Marcus dan Nadja. Terlihat kalau saat ini kehadirannya disambut hangat oleh para kerabat dan teman dekatnya. Tujuan mereka berkumpul di sana adalah untuk merayakan hari jadi di mana Marcus telah mendapatkan lisensi berburu, di mana ini merupakan simbol seorang remaja menuju kedewasaannya. Kemudian dia pun juga mendapatkan hadiah berupa senapan yang merupakan milik kakek buyutnya. Lalu setelah sekian lama, Lucas pun kembali bertemu dengan Clara. Dan dari tatapan matanya, terlihat kalau pria ini tidak mempunyai dendam sedikit pun. Mereka pun saling bertegur sapa dan dengan tenang kembali untuk melanjutkan acara di sana. Setelah itu, scene berganti di mana Lucas akan pergi berburu bersama Marcus. Namun saat di tengah hutan, tiba-tiba ada sebuah peluru melesat dan hampir mengenai dirinya. Dia pun terkejut lalu melihat ada sesosok manusia di kejauhan yang kembali mempersiapkan senapannya. Namun gak lama, sang penembak malah pergi meninggalkan Lucas. Dan hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan, apakah masih ada orang yang tidak suka dengan dirinya atas kasus yang dahulu? Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, seru juga ya. Bisa kembali melihat aktingnya Mads Mikkelsen. Walaupun karakter yang dia mainkan dalam film ini hanya menjadi seorang guru biasa.
Namun menurut Om, beliau sangat menjiwai peran sehingga terlihat natural. Hingga image antagonisnya tidak terlihat sama sekali. Bahkan karena hal itu, dia berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik di Festival Film Cannes tahun 2012. Meski jalan cerita cukup simpel dan tidak banyak plot twist, namun film asal Denmark ini telah mendapatkan berbagai nominasi di acara penghargaan film internasional seperti Academy Awards, BAFTA Awards, dan Golden Globes. Dan untuk ending dari film ini, setelah Om mencari tahu, ternyata sang sutradara memang merahasiakan identitas penembaknya. Namun muncul spekulasi dari para penonton kalau sang penembak adalah kakaknya Clara. Dikarenakan Lucas masih dianggap bersalah atas tuduhan yang telah diberikan. Dan tembakan tersebut bisa menjadi sebuah peringatan kalau hukuman sosialnya belum selesai. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.